Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit catatan yang ingin kami ungkapkan. Kita adalah rakyat biasa, kita adalah rakyat kecil, tapi kita sebenarnya tidak buta data atau kita tidak rendah-rendah sekali EQ-nya. Data yang dirilis Kemenaker pada Januari 2025 mencatat jumlah PHK sepanjang 2024 hanya mencapai 77.965 orang. Pemerintah kelihatan agak panik, terutama saat harus menyaksikan buruh seritek di PHK. Padahal saat Pilpres, mereka pendukung Pragib. Mungkin sudah tidak tahu harus bagaimana lagi bohongnya. Data faktual dari BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan pada tahun lalu bahwa ada 250.594 pekerja mencairkan jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Artinya apa? Artinya 250.594 data valid mereka kena PHK. Jadi bukan 77.000 ya, tapi 250.000. Nah, itu kan malu seharusnya pemerintah. Mengapa sampai terjadi PHK? Ya karena perusahaan berhenti beroperasi. Bisa karena relokasi ke luar negeri atau dipilotkan lewat PKPU. Penyebabnya macam-macam, tetapi benar karena kebijakan ekonomi yang membuat easy doing of business memburuk. Sampai awal Maret 2025, menurut data Apindo, ada 40 perusahaan tutup dengan korban PHK sebanyak 40.000. Sepanjang tahun 2024 ada 1.200 pabrik tutup. Tren PHK ini sudah berlangsung sejak sebelum COVID. Pemerintah berdalih, sekian banyak yang bangkrut. Yang bangun baru masih lebih banyak, tentu kesempatan kerja masih luas. Dasarnya pada indikator IPM yang masih ekspansif dan data realisasi investasi baru dari kantor BKPM. Nyatanya, tapi kita cross check, nyatanya penerimaan pajak PPN dan PPH tidak mencapai target APBN di tahun 2024 dan tahun 2025 juga sama. Artinya jumlah BPH berkurang karena dunia usaha kontraksi dan PPN juga berkurang karena daya beli drop. Mau gimana lagi? Faktanya begitu. Tren PHK dari tahun ke tahun sejak tahun 2018 terus meningkat. Akibat PHK itu berdampak pada menurunnya purchasing power masyarakat. Kalau IKK masih optimis, namun bukan berarti yang kena PHK itu punya tabungan miliaran loh yang bisa bertahan sampai tahun 2029. Mereka umumnya bekerja dengan standar UMR, uang pesangon terbatas sekali untuk bertahan hidup. Tetapi karena kerjaan belum dapat juga, mereka terpaksa hidup dari utang dan entah sampai kapan. Mari kita lihat data pinjol aja. Data Januari 2025 mencapai 78,50 triliun atau naik 29,94% dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Peningkatannya signifikan sekali, belum lagi data penggadaian. Ambil data pinjaman melalui penggadaian selama Ramadan yang meningkat 12 kali. Makanya wajar bila angka mudiknya drop 24-30% dari tahun sebelumnya. Kalau nggak ada penggadaian dan pinjol, mungkin 75% lebih nggak bisa mudik. Karena bokek. Ini data faktual yang sulit mengatakan Indonesia baik-baik saja. Bagaimana dengan kelas menengah yang bukan status UMR? Sama aja sufferingnya. Nggak percaya? Mari kita lihat data Januari 2025, DPK perbankan untuk personal menyusut 2,6%. Indeks tabungan personal pada Februari 2025 mencapai 100,7, terendah sejak Maret 2024. Padahal sekarang era bunganya tinggi. Tidak seharusnya kan orang makan tabungan, tapi karena nggak ada income yang terpaksa makan tabungan. Artinya tren jatuhnya kelas menengah menjadi miskin itu fakta. Ini sedang berproses sampai pada titik mengerikan secara sosial. Walau data resmi BPS pada 15 Januari 2025, jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2024 adalah 24,6 juta orang atau 8,57%. Ini data BPS ya, dari total penduduk yang merupakan tingkat kemiskinan terendah sejak tahun 1960. Namun, data itu dengan garis kemiskinan sebesar 550.000 per kapita per bulan dengan GKM sebesar 408.000 dan GKNM sebesar 141.000. Standarnya kecil sekali ya. Jika menggunakan standar dari World Bank, kemiskinan upper middle income country
yaitu US 6,85 PPP per orang per hari atau sekitar 3.300.000 per bulan, presentasi penduduk miskin Indonesia diperkirakan sekitar 60% atau 150 juta orang pada tahun 2024. Namun data ini dibantah oleh pemerintah. Maklum begitu besar dana pengentasan kemiskinan selama 10 tahun kekuasaan Jokowi mencapai sekitar 4.000 triliun atau rata-rata di atas 400 triliun per tahun. Apa khawatir ditanya, kemana aja itu uang? Mengapa saya paparkan data di atas? Tak lain agar berhentilah pemerintah bermain-main dengan data. Semakin pemerintah bicara data, semakin rakyat sadar betapa jauhnya jarak pemerintah dengan rakyat. Atau bahasa vulgar, gap empati semakin jauh dan jauh. Dan lagi, ngapain bangun citra yang bias? Toh presiden sudah terpilih. Bukan lagi masa pemilu, nggak perlu dibantah. Fokus aja kepada perbaikan kinerja. Benar, daya beli menurun, pengangguran meningkat, kemiskinan bertambah. Pemerintah kini sedang kerja keras melakukan apa saja untuk memperbaiki situasi. Mari dukung pemerintah. Setidaknya kita ciptakan kondisi politik yang stabil agar Indonesia gelap jadi terang. Mari bergandengan tangan menuju Indonesia emas. Gitu sih ngomongnya. Gitu kan? Selesai nggak masalahnya? Jadi nggak perlu ada polemik, bukankah setelah pemilu nggak ada lagi istilah oposisi? Semua mencintai negeri ini tentu dengan caranya masing-masing, termasuk mengkritisi kebijakan. Yang penting bagaimana upaya pemerintah menggalang kesetiakawanan sosial lewat program jaring pengaman sosial secara gotong royong. Jadikan itu sebagai gerakan nasional. Thank you watching my YouTube. Jangan lupa subscribe dan komen, bagikan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.